Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membicarakan tentang pasca panen dan pengolahan atau yang kita sebut dengan agroindustri. Agroindustri berasal dari dua kata, yaitu agriculture dan industri, di mana pada dasarnya agroindustri ini adalah sebuah industri pengolahan hasil-hasil pertanian atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan sebagai sarana ataupun input dalam usaha pertanian. Kegiatan agroindustri ini bisa meliputi pengolahan hasil pertanian, industri input pertanian baik berupa pupuk ataupun pestisida, dan juga industri jasa sektor pertanian. Untuk memahami bagaimana proses produksi pada perusahaan agroindustri, maka kita perlu pahami terlebih dahulu seperti apa karakteristik dan pola produksi hasil pertanian, di mana produk pertanian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk non-pertanian, karena produk pertanian sangat dipengaruhi produksinya pada iklim. Kemudian juga dia memiliki gestation period atau waktu menunggu mulai dari tanam hingga dipanen. Sifat produk pertanian lainnya adalah dia sangat mudah rusak, kemudian juga sangat mudah cepat membusuk dan juga memakan tempat. Oleh karena itu, produk-produk pertanian kadangkala fungsinya tidak bisa digantikan oleh barang-barang sintesis. Sementara kebutuhan akan produk pertanian itu berlangsung sepanjang waktu. Dengan demikian, maka perlu upaya pengolahan hasil-hasil pertanian agar hasil pertanian ini bisa memiliki daya tahan produk yang lebih lama sehingga bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi sepanjang waktu. Untuk pengolahan produk hasil pertanian ini pada prinsipnya bisa dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah dengan teknologi pengawetan. Pengawetan ini dilakukan tanpa merubah bentuk fisik produk secara nyata, di mana pengawetan bisa dilakukan dengan melakukan pengeringan ataupun penguapan yang bertujuan untuk menurunkan kadar air ataupun kualitas air pada bahan pertanian. Pengawetan juga bisa dilakukan dengan pendinginan ataupun pembekuan yang bertujuan untuk menghambat kerja mikroorganisme dan enzim pada bahan makanan. Pengawetan juga bisa dilakukan dengan sterilisasi ataupun pasteurilisasi dengan teknologi pemanasan sehingga bisa mematikan mikroorganisme patogen pada bahan makanan. Kemudian pengawetan juga dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti halnya garam, asam benzoat, asam laktat, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mematikan mikroorganisme pengganggu pada bahan makanan. Pengawetan juga bisa dilakukan dengan menggunakan radiasi, sinar gamma untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim. Nah, berikutnya adalah dengan menggunakan pendekatan teknologi pengolahan. Jika pada pengawetan tidak merubah bentuk, maka pada teknologi pengolahan maka akan terjadi perubahan bentuk makanan tersebut atau bahan pertanian tersebut, di mana teknologi pengolahan itu pada dasarnya bisa digolongkan atas 4 level. Yang pertama adalah level pembersihan ataupun pengelompokan dan penyimpanan, sedangkan level kedua adalah melakukan penggilingan, pemotongan, dan pencampuran. Level ketiga dengan melakukan perebusan, pengalengan, pembekuan, ekstraksi maupun pasteurisasi, dan yang keempat adalah pengubahan kandungan kimia dan teksturisasi. Nah, masing-masing proses pengolahan ini bisa dipecah ya menjadi beberapa unit proses, dan masing-masing unit proses itu akan memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan peralatan proses produksi yang berbeda. Unit-unit proses produksi yang biasa dilakukan dalam pengolahan agroindustri, yang pertama adalah penanganan dan pemilihan bahan untuk agroindustri. Untuk melakukan pemilihan bahan baku untuk agroindustri bisa dilakukan melalui 3 kegiatan. Yang pertama adalah dengan pembersihan, kemudian dengan pemilihan atau sortasi, dan juga dengan pengkelasan mutu atau kita kenal dengan istilah grading. Kemudian bisa juga dilakukan berikutnya dengan pengecilan ukuran, yaitu pemotongan bahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil, atau bisa juga dilakukan dengan penggilingan. Kemudian dilakukan dengan pencampuran atau mix ya dengan menggunakan alat mixer untuk membuat suatu bentuk yang uniform dari beberapa konstituen. Ya. Kemudian pencampuran ini bisa juga berupa emulsifikasi, yaitu proses pembentukan campuran yang berasal dari 2 fase yang berbeda, ataupun dengan melakukan homogenisasi, yaitu proses operasi yang terdiri dari 2 tahap, yaitu pengecilan ukuran droplet dan juga tahap simultan pendistribusian droplet. Proses ini juga bisa dilakukan dengan filtrasi,
yaitu proses di mana suatu komponen solid tak terlarut dalam suspensi solid liquid, kemudian dipisahkan dari komponen liquidnya dengan melewati suspensi tersebut. Atau juga dengan melakukan ekspresi, yaitu pemisahan cairan dari solid dengan menggunakan gaya kompresi. Pengolahan bisa juga dilakukan dengan panas, di mana pengolahan dilakukan untuk pengawetan bahan makanan untuk menghilangkan atau mengurangi aktivitas biologi yang tidak diinginkan, seperti aktivitas enzim, mikroba, dan faktor-faktor yang bisa merusak ketahanan makanan lainnya. Bentuk pemanasan bisa dengan pemasakan, pasteurisasi, ataupun dengan sterilisasi. Proses berikutnya dengan melakukan pendinginan, yaitu proses penurunan suhu, menurunkan suhu, atau mengurangi laju reaksi kerusakan bahan makanan. Pendinginan dilakukan sampai mencapai titik beku tertentu. Nah, proses berikutnya dengan melakukan pengeringan atau mengeluarkan dan menghilangkan sebagian besar dari kandungan air pada suatu bahan makanan, ya, dengan menggunakan panas. Nah, dalam pengeringan ini bahan makanan menjadi lebih tahan lama dan dapat disimpan, serta volume bahan menjadi lebih kecil sehingga dapat menghemat ruang dalam proses distribusi hasil pertanian. Pengeringan bisa dilakukan dengan penjemuran menggunakan cahaya matahari ataupun dengan pengeringan buatan. Proses berikutnya bisa dilakukan dengan fermentasi, yaitu pengawetan yang menggunakan mikroba untuk menghasilkan suatu asam atau komponen lainnya yang bisa menghambat mikroba perusak lainnya. Kemudian organisme yang memegang peran dalam fermentasi ini bisa berupa khaimir, kemudian kapang, ataupun juga sejenis bakteri, ya. Teknik pengolahan hasil pertanian yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi pengemasan. Nah, pengemasan ini dilakukan untuk melindungi barang atau produk pertanian yang telah diolah agar tidak mengalami kerusakan fisik, kimia, ataupun proses biologis selama proses distribusi barang dari pabrik ke konsumen akhir. Nah, pengemasan ini bertujuan supaya proses transportasinya lebih mudah dan juga untuk menghemat ruang kemasan ataupun ruang gudang dan juga penghematan dalam penggunaan alat transportasi dan promosi serta pemberian informasi pada konsumen yang akan mengkonsumsi. Nah, keragaman pendekatan teknologi dalam agroindustri ini memberikan gambaran bahwa hasil pertanian yang dikonsumsi oleh konsumen itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk segar, dalam bentuk beku, dalam bentuk kering, dalam bentuk kaleng, kemudian dalam bentuk tepung, siap saji, makanan ringan, dan lain sebagainya. Sehingga konsumen memiliki lebih banyak variasi produk yang ingin dikonsumsinya. Oke, demikian untuk materi pada hari ini, maka akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.